subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, penerapan tilang elektronik di berbagai titik di ibu kota tidak membuat pelanggar lalu lintas jera. Di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, pelanggaran mulai dari tidak memakai helm hingga putar arah sembarangan masih terjadi. Meski sistem elektronik traffic law enforcement alias tilang elektronik telah diterapkan, pelanggaran masih terjadi di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Berdalih terburu-buru masuk kantor, sejumlah pengendara sepeda motor nekat putar arah sembarangan, melewati garis pembatas hingga tidak memakai helm. Para pelanggar ada yang sudah tahu, namun ada juga yang belum mengetahui di kawasan ini telah diterapkan sistem tilang elektronik sejak 2 pekan lalu. Takut ditilang, Mbak? Ya, takut sih. Ya, udah takut. Kalau takut kenapa, Mbak, melewati garis ini? Ya, biar cepat. Karena buru-buru gitu. Tapi tahu kalau tilang elektronik itu udah diberlakukan, tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memasang 98 kamera ETLE yang tersebar di 5 wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. 57 kamera telah terpasang sejak 2020 lalu, sedangkan 41 kamera tambahan telah dipasang bersamaan dengan peluncuran ETLE skala nasional pada 23 Maret 2021 lalu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, ini makin banyak atau masih banyak yang tidak sadar, mungkin karena mengira tidak ada polisi di depannya, mengira bahwa tidak ada penilangan, padahal ada kamera yang memantau. Nah, ETLE ini sudah diberlakukan 2 pekan lebih di berbagai titik di ibu kota, bahkan juga nasional. Pemirsa, bagaimana evaluasi pemberlakuan tilang elektronik di Jakarta khususnya? Kita bergabung dengan AKBP Fahri Siregar, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Fahri, evaluasinya seperti apa? Pelanggaran seperti apa yang masih terjadi meskipun penilangan elektronik sudah diterapkan, Pak Fahri? Selamat siang Mas Fandi. Jadi dari hasil evaluasi kita sejak launching ETLE nasional, memang masih terjadi pelanggaran lalu lintas. Saat ini kita juga masih melakukan edukasi, sosialisasi tentang penambahan kamera ETLE, karena memang di Polda Metro sendiri, kita kan memang sudah pernah meluncurkan ETLE ini sejak tahun 2018. Saya rasa mungkin kalau masyarakat Jakarta sudah banyak yang memahami terkait masalah penegakan hukum dengan menggunakan ETLE ini. Di tahun 2021 ini kita menambah lagi 41 kamera dengan berbagai jenis pelanggaran yang baru. Jadi kalau dulu kita hanya bisa mendeteksi pelanggaran merobos lampu merah, melanggar marka stop line, handphone, safety belt, sama ganjil genap. Kalau untuk saat ini dengan penambahan 41 kamera, kita bisa mendeteksi berbagai jenis pelanggaran yang baru, yaitu melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm bagi sepeda motor, masuk jalur busway, overload, ya, termasuk juga memasuki jalur busway tadi ya. Jadi kita juga menambah beberapa jenis pelanggaran, dan juga kamera-kamera tersebut tidak hanya di jalan arteri, tetapi juga di jalur busway dan jalan tol. Nah, oleh karena itu memang masyarakat saya rasa memang masih perlu diedukasi, diberikan pemahaman, dikarenakan memang kita baru berjalan kurang lebih sekitar 2 minggu, tetapi sekali lagi bahwa kami tidak berhenti-henti untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, dan kami juga di dalam ETLE ini kan bukan hanya metode enforcement, melakukan penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga ada metode encouragement-nya, memotivasi kepada masyarakat. Karena di setiap ruas jalan yang ada kamera ETLE, nanti kita pasang informasi bahwa Anda memasuki kawasan yang terpasang kamera ETLE, atau mungkin seperti kayak di jalan tol kami sebut dengan speed camera in operation, seperti itu Mas. Baik, seiring edukasi yang terus berjalan terkait penilangan elektronik ini, nah apakah juga warga melakukan proses penilangannya, termasuk apakah sudah ada warga yang membayar tilang dari pelanggar ETLE ini? Ya, pasti ada, karena kan memang 57 kamera yang terdahulu pun kita sudah berproses, berjalan, dan memang sudah memasuki tahun ketiga saat ini di ETLE-nya Polda Metro Jaya. Sementara untuk yang 41 kamera kita berikan surat sosialisasi. Jadi kami informasikan bahwa kendaraan yang digunakan itu melakukan pelanggaran lalu lintas dan tercapture oleh kamera ETLE. Jadi bedanya yang 57 kamera itu kita lakukan proses penegakan hukum dengan menggunakan sistem ETLE, sedangkan untuk yang jenis kamera baru
di 41 kamera yang ada jalan tol, jalan arteri, termasuk juga di jalur busway, kita berikan surat sosialisasi supaya masyarakat makin terinformasi bahwa memang kamera etle ini tidak lagi hanya 57 kamera, tetapi kami sudah memiliki sampai dengan jumlah 98 kamera, dan bukan hanya lagi di jalur arteri, tapi juga di jalan tol dan di jalur busway. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Fahri. Ada kondisi-kondisi tertentu atau kondisi khusus di lapangan kerap terjadi. Misalnya, kita ambil contoh, ketika jalanan begitu macet, biasanya ada polisi yang mengatur, yang pada akhirnya mengarahkan pengendara, misalnya masuk ke jalur Transjakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimana dengan kondisi khusus seperti itu? Apakah akan tetap dikirimkan surat penilangan? Ya, kalau untuk kamera sendiri akan melakukan capturing secara otomatis, karena kan memang kamera ini mengcapture bukan oleh petugas, tetapi oleh kamera sendiri, karena basisnya adalah automatic number plate recognition. Tetapi itulah fungsi dari petugas yang ada di back office etle, yang kita sebut dengan petugas analisis. Begitu pada saat ada suatu tindakan diskresi kepolisian, bukan hanya masalah kemacetan, tetapi misalkan ada ambulan yang mau lewat, ternyata di traffic light itu pada saat itu warnanya merah dan harus diberikan prioritas, maka ada petugas di lapangan memberikan prioritas, menyuruh kendaraan lain untuk jalan, akan tercapture oleh kamera etle sebagai bentuk pelanggaran. Tetapi setelah kita lakukan analisis, kita lihat ternyata ada suatu tindakan diskresi kepolisian diberikan karena memberikan prioritas kepada ambulan. Tentunya ini tidak dilakukan proses penindakan hukum, tapi kita verifikasi, karena data penambahan jumlah yang tercapture itu kan akan terdata secara otomatis. Kita akan lakukan verifikasi oleh petugas yang ada di back office, terutama perwiranya, sehingga kita tahu mana yang merupakan tindakan diskresi, mana yang diproses, mana yang tidak diproses karena tindakan diskresi. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih waktunya AKBP Fahri Siregar bergabung bersama kami di iNews Siang.